Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana NCD 5.0 dengan tema Dream Navigation. Dengan saya Bu sebagai moderator, perkenalkan saya Ilham Gifari, saya juga alumni Necis, alumni SMA Cilimus di angkatan 55. 55, wah. Sekarang udah pada jadi fosil Bu, orang-orangnya udah nggak tahu gitu. Kita di sini mau itu sebelum masuk ke narasumber, Ibu mau ini dulu, saya mau ngejelasin dulu background NCD itu apa gitu. Jadi NCD itu singkatan dari Necis Campus Day. Necis Campus Day. Necis Campus Day itu udah kelihatan kan, berarti acaranya tuh tentang kampus-kampus deh, karena Necis Campus Day. Jadi si Necis Campus Day ini adalah jadi NCD itu tuh acaranya para alumni biasanya untuk mewadahi kayak penasarannya para siswa yang belum pernah yang belum pernah tahu kalau kampus tuh kayak gimana aja, terus kayak belum punya gambaran itu kedepannya mau kayak ngapain gitu, terus kayak belum punya kampus yang kayaknya mau masuk PTN apa PTS ya, nanti yang bingung-bingung gitu Bu. Jadi para alumni itu kayak karena kita peduli terhadap SMA 1 Cilimus, Masya Allah. kita bikin wadahnya, jadi kita bikin acaranya namanya Necis Campus Day. Jadi dengan itu tuh kalian semoga mengharapkan bahwa para siswa ini penasarannya terjawab lah tentang kampus-kampus itu. Dan langsung berhubungan dengan pelakunya gitu ya. Iya, terus nanti juga acaranya kayak ada tryout. Terus sebelum tryout juga kayak nanti ada lomba-lomba dari NCD juga Bu. Lombanya kalau nggak salah ada kayak fotografi sama cover lagu. Jadi itu bisa tuh buat anak-anak. Kayaknya banyak yang minat nih. Iya, cover lagu Salpriadi doang nggak apa-apa Karena gitu. terkini banget itu. Iya. Fotografi dan cover lagu. Sama bernadia gitu-gitu yang gitu-gitu. Dan sebelumnya kita belum memperkenalkan narasumber saya pada hari ini ya Bu. Jadi saya pada kenal nggak ya? pasti dong, pasti kenal. Saya baru tahu gitu ternyata kalau Ibu tuh guru penggerak ternyata Ibu ya. Ya. Iya, guru penggerak ternyata gitu. Tahu itu kalian tahu karena memang mungkin Negeri 1 Cilimus itu terbanyak guru penggeraknya. Dan kalian sudah tahu lah guru-guru hebat di sini. Maka dari itu ini dia guys, the one and only Ibu Ati. Kita kan lebih bakal gitu kan. Saya itu tadi nggak nyari Ati apa ya? Itu nggak Ati ayam. Iya. Saya tadi mau Ati ampel. Coba Ati ampel. Tapi suka Bu, Ibu suka waktu kecil atau waktu ini suka dikatakan ada yang suka gata-gatain gitu nggak sih, bercanda aja. Cuma sekarang mungkin masuknya ke bully ya. Iya. Kalau aku anggap itu suatu bercandaan saya. Gitu. Kayak Ati ampel. Oke. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Aku jadi mengingatkan 3 tahun yang lalu Kenapa 3 tahun? seorang siswa yang punya prestasi di bidang yang lagi boom pada saat itu, Bom karena salah ya. stand up comedy. Enggak, menurut Ilham ada yang kenal Bu. Masa? Enggak sewah itu. Biasa itu. Guru-guru doang. Berarti penanaman karakter di SMA Negeri 1 Cilimus menjadikan kamu menjadi bukan rendah diri tapi rendah hati dengan segala kelebihan kamu. Tepuk tangan SMA Negeri 1. Oke. Terima kasih Bu. Ya saya udah lama nggak ke SMA Cilimus, terus sekarang udah punya studio podcast keren Bu. Ini apresiasinya bagus ya. Tapi emang keren banget Bu ya Bu. Sekarang maju lah SMA Cilimus. Katanya nanti mau ada bioskop ya Bu ya di SMA ini Bu. Selanjutnya setelah project podcast ini bakal ada bioskop. Yang nontonnya kamu. Iya, yang nontonnya nanti gabung teater. Pertama. Iya Bu. Ya. Oke, sebelumnya di sini saya mau ini dulu background Ibu. Sebenarnya orang-orang tuh pada tahu Ibu Ati, tapi kayak backgroundnya tuh siapa Ibu Ati itu tuh siapa gitu. Ibu, Menurut kamu siapa ya?
Menurut saya Ibu Ati adalah seorang wanita ya. Oke. Mungkin bisa ini dulu dong Bu, diceritain Cerita kayak dulu background Ibu ya. kayak apa aja gitu. Mungkin orang-orang masih penasaran gitu Ibu. Oke, saya kebetulan alumni juga di sini. Ya, gitu. Alumni SMA Negeri 1 Cilimus. Angkatan sama saya. Itu banyak juga rekan-rekan guru yang memang dari SMA Negeri 1 Cilimus atau alumni ya di sini. Lalu saya juga ditugaskan berangkat dari honorer. Honorer. Dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi guru BK di sini ya, dengan harapan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua gitu. Dan sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan kalian gitu ya, terutama dengan yang alumni yang alhamdulillah kemarin juga baru kedatangan kami dari alumni. Pokoknya banyak alumni yang memang tidak melupakan SMA Negeri 1 Cilimus yang sudah menghantarkan mereka gitu. Nggak lupa kacang lupa kulit ya Mbak. Caranya nggak kayak Kebalik nggak ya? Enggak ya? enggak kan? Bukan lupa kacang kulit Mbak. Iya, Kacang lupa. Kayak itulah. Kacang lupa kulit. Ya, alhamdulillah saya ditugaskan di sini suatu anugerah terbesar gitu. Kembali lagi ke sekolah tercinta. Ternyata Ibu ini ya dulu anak SMA juga. Ibu selama jadi guru pernah ngerasa bosan nggak sih Bu? Pasti ya ada lah gitu ya. Tapi kembali lagi itu adalah suatu panggilan profesi dan sumpah kita gitu ya, maksudnya janji kita sebagai aparatur sipil negara gitu yang memang harus menjalankan kewajiban terutama untuk dalam pendidikan guru ya mencerdaskan kalian, memberikan bimbingan kepada kalian gitu, seperti itu. Yang jelas untuk menjadikan kalian mempunyai siswa yang mempunyai karakter yang baik. Jadi di bawah have fun aja ya Bu. Have fun aja, apapun segimana keadaan siswa yang super gitu ya, tapi kita jalani saja. Apalagi sekarang kayak kelas 12 udah kayak mulai ini ya Bu, kayak konsultasi masalah-masalah. Betul. Kayak mau kuliah di mana, kayak gitu-gitu tuh Bu. Ya luar biasa sekarang kelas 12 baru juga naik kelas 12 itu semester pertama awal-awal juga sudah banyak yang konsultasi. Dari awal udah banyak yang konsultasi tuh ya, udah mulai ancang-ancangnya. Peningkatan untuk memahami kalian itu sebenarnya mau kemana arahnya gitu. Seperti itu. Ya luar biasa deh. Kemajuan yang luar biasa untuk siswa-siswa. Nah, menurut Ibu, kayak apa aja sih Bu langkah awal yang sebaiknya dilakuin sama siswa-siswa buat mulai merencanakan masa depan mereka tuh? Betul. Biar nggak salah tujuan yang tiba-tiba masuk ke Kamboja jadi apa gitu, jadi kayak gitu tuh. Oke, untuk kelas 12 sebenarnya sudah terarah ketika mereka itu sudah memilih mata pelajaran peminatan gitu ya. Misalnya ada mata pelajaran peminatan atau mata pelajaran pendukungnya gitu. Ada yang memang setiap kelas itu kan berbeda-beda. Ada yang di sini kelas ini tidak ada biologinya, misalnya di kelas 11-3 ada kimianya tapi tidak ada biologinya. Itu kan sebenarnya sudah terarah ketika memang sedang pemilihan mata pelajaran pendukung atau peminatannya. Sebenarnya sudah terarah. Tapi kalau yang namanya minat itu kadang kan berbeda-beda ya, atau maksudnya berubah-ubah. Itu bisa jadi karena faktor lingkungan, faktor media sosial. Jadi tadinya minatnya Bu, saya pengennya tadinya kesehatan gitu ya ketika ini. Makanya saya memilih ada yang mata pelajarannya itu kimia dan biologi gitu. Tapi pas ada suka melihat media sosial dan ngobrol-ngobrol dengan yang lain,
larilah atau berubah minatnya menjadi hukum Ya. gitu. Nah itu malah Apa ya? jadi pemeran Iya, gitu ya iya. untuk dia gitu. Makanya harus yang harus disiapkan adalah kenali dulu minat gitu. Minat yang didasarkan kepada bakatnya atau potensi. Kayak bakatnya dia apa aja gitu. Iya, jangan ikut-ikutan gitu. Kayak untuk mengetahui bakat itu kayak gimana si siswa itu? Oke. Kayaknya aku bakatnya ini. atau Oke, ini. kita harus tahu dulu ya pengertian daripada bakat. Bakat itu adalah sesuatu atau yang dimiliki oleh seseorang ketika lahir gitu. Dan itu makanya dari bakat itu tidak diperlukan bimbingan secara intens. Nah, bakat dibagi dua kan, ada bakat khusus dan bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum itu ya manusia sudah dilahirkan secara lahiriahnya, secara fitriahnya berbakat untuk bisa berjalan, gitu ya. Berbakat untuk bisa berbicara, untuk ngomong bisa gitu ya. Berbakat untuk berpikir, gitu ya. Itu fitriah atau lahiriahnya sudah gitu. Tetapi dilarikan kepada bakat khusus. Ada bisa berbicara, tapi dia nggak mau untuk komunikasi dengan orang banyak atau menjadi host atau apa. Jadi public speaker Dari gitu ya. public speakingnya atau dia nggak bisa untuk PR atau apa itu. Jadi ada bakat khusus gitu. Dia nggak bisa untuk jurnalis gitu. Ada juga yang berjalan. Ada yang orang bisa berjalan misalnya di atas seutas tambang gitu ya, nggak bisa semua. Jadi ada bakat umum dan bakat khusus. Nah itu kenali gitu. Nah bakat khusus itu yang memang menjadikan potensi dia. Apakah nanti potensinya itu akan dijadikan minatnya, akan yang menjadikan dia profesinya atau hanya sebagai hobi. Nah itu yang harus diperhatikan supaya nanti tidak ikut-ikutan. Udah tahu dia itu tidak mampu di bidang misalnya berbicara, komunikasi di depan umum. Ambil misalnya prodi komunikasi. Memang bisa mengikuti, tapi untuk ekspektasi atau hasil tidak akan bisa seperti yang memang berbakat khusus untuk komunikasi. Walaupun memang nanti ada bisa belajar kan Bu, oke bisa. Walaupun tujuannya tuh untuk ini Bu, untuk misalnya nggak bisa komunikasi makanya masuk jurusan komunikasi karena pengen belajar. Bisa juga, tapi ini adalah dilarikan ini mau dijadikan profesi atau bagaimana gitu. Makanya kalau profesi itu ketika memang suatu keahlian dijadikan profesi dan dia itu memang sudah berbakat, insya Allah nanti akan hasilnya akan luar biasa ekspektasinya, malah di atas ekspektasi gitu, seperti itu. Menurut Ibu ini nggak sih kayak wajar nggak misalnya kalau udah kelas 12 si siswa ini belum tahu kalau bakatnya itu apa gitu? Karena mungkin kayak ngedengar Ibu terus ada yang nonton kayak aduh aing can buka gitu kayak gitu atau belum tahu kalau bakatnya itu apa gitu. Iya, sebenarnya tadi kan secara ini bakat umumnya kita bisa berpikir. Nah, berpikirnya itu adalah apakah penuh dengan berpikir ke literasi atau ke numerasi. Nah itu juga harus sebenarnya sudah merasakan sih ketika memang kalian itu ketika belajar loh, aku kok suka ya kalau dengan pelajaran yang penuh dengan bahasa gitu ya, saya bisa langsung merangkum, saya bisa langsung mengalar gitu. Beda kalau dengan ketemu dengan angka-angka, mumet banget gitu. Sebenarnya itu sudah dirasakan gitu sama masing-masing itu gitu ya. Jadi itulah tumbuh menjadi minat gitu. Minat saya apakah nanti minatnya untuk lebih ke komunikasi, ke literasi, ke numerasi seperti itu. Sebenarnya sudah dirasakan. Nah, contoh boleh nggak Ibu nanya nih sama boleh. Ilham ketika jadi waktu belajar nih, lebih senang atau lebih terserap belajar yang penuh dengan bahasa atau dengan angka? Lebih dengan angka. Dengan angka, luar biasa. Berarti kamu lebih ke berpikirnya adalah numerik, gitu. Seperti itu. Coba mungkin yang nonton nggak tahu ini numerik terus artikulatif apa yang tadi yang Ibu jelasin belum tahu, mungkin bisa di breakdown lagi. Itu boleh di breakdown atau bakal lama-lama guys? Lama-lama nggak ya? Kalau nggak bertanya aja langsung ya. Oh ya kalau boleh konsultasi langsung. Iya. Soalnya
Mungkin si ibu bukan tahu. Oke, kalau literasi itu lebih ke bahasa ya saya. Lebih ke bahasa. Biasanya itu lebih dimiliki oleh orang-orang anak-anak yang memang dia itu berminat ke sosum gitu. Beda lagi kalau dia itu senangnya ke numerik atau numerasi. Jadi dia itu senang kalau ketemu dengan angka-angka, atau gurunya itu senang berbicara tentang statistik, tentang angka-angka, dia masuk. Sebenarnya dari situ juga sudah kelihatan, oh iya ya, minat saya di sini, bakat saya di sini deh kayaknya. Nah itu nanti lari ke minatnya, apakah memang berminatnya di mana, di arah mana. Karena memang kalau untuk literasi itu nanti macam-macam gitu cabang-cabangnya. Untuk literasi macam-macam cabang-cabangnya, numerasi juga nanti ada beranak pinak juga gitu. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, ayo konsultasi di guru BK ya, untuk betul. mengetahui literasi dan numerasi. Betul. Atau ChatGPT gitu. Lebih cepat ya. Kalau gimana Bu? Misalnya kayak siswa dapat memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan passion dan kemampuan mereka sekaligus mempertimbangkan peluang di masa kerja gitu. Betul. Nah, kenali passion kalian. Ya, jadi harus mengetahui passion. Betul. Sebenarnya passionnya di mana? Misalnya kadang kalau itu memang lebih ke arah bagaimana stimulus seringnya melihat apa? Atau melihat sesuatu yang memang sekarang kan medsos ya. Iya. Kayaknya enak nih jadi host gitu kan. Kayaknya enak ya jadi peneliti gitu, peneliti misalnya di bidang laboratorium, peneliti di bidang bahasa. Peneliti itu tidak hanya melulu dengan lab yang berbau sains ya. Yang bisa meledak gitu. Film gitu kayak. Peneliti juga ada di bidang komunikasi, bahasa itu ada. Nah, itu bisa kalian harus sering konsultasi. Lalu yang kedua adalah untuk pemilihan ke pendidikan atau karir ke depannya itu adalah lihat peluang. Peluang ada, ya betul. Contoh begini, dari usaha aja. Dulu yang namanya usaha wartel itu luar biasa ya. Iya, sekarang telur. Warung telekomunikasi yang buat telepon ini ya sekarang bisa hilang. Nah itu juga harus didikan. Kira-kira profesi yang saya pilih itu nanti akan berjenjangnya lama tidak? Nah untuk mengetahui bahwa profesi itu akan ada atau tidaknya akan relevansi si itu profesinya dilihat daripada peluang sekarang sedang musim digital, nggak mungkin yang namanya berbau digital itu akan pendek. Lihat juga. Nah itu bagaimana mau melihatnya? Ayo banyak kenali yang memang pekerjaan-pekerjaan yang muncul sekarang baru. Nah, kalau untuk profesi seperti guru, dokter itu tidak akan mungkin hilang kan gitu, seperti itu. Iya, dokter kalau hilang juga kacau juga. Kacau juga, guru apalagi gitu. Makanya sebutnya profesi kan. Seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga adalah komunikasi dengan orang tua. Ya, tetap ngobrol sama orang tua. Ya. Ngobrol sama orang tua kira-kiranya. Lanjut. Kira-kiranya dipahami tidak gitu. Ada orang tua, apa kamu milih apa ini? Biasanya orang tua kalau udah milih tentang kesenian misalnya, gitu ya. Dulu DKV apa gitu ya. Sekarang kan ya luar biasa gitu ya. Dengan kemajuan teknologi, yaitu DKV sekarang juga lagi boom, banyak desain. Lagi keren-keren ya. Lagi keren-keren banget. Nih, aku punya pertanyaan Bu, kayak misalnya tadi lagi mau ngomongin soal tentang orang tua. Kalau semisal si siswa ini di rumahnya tuh kayak orang tuanya, kalau zaman sekarang tuh sebutannya kayak broken home gitu tuh. Iya. Ini nggak bakal diikat kalau ini guys. Kalau pertanyaan menarik nih. Kalau misalnya si siswa ini ternyata di rumahnya itu adalah broken home, terus dia kayak nggak punya, kata ibu tadi harus ngobrol dulu sama orang tua, dan waktu ngobrol sama orang tua kayak terus lu kuliah gawe gitu ya. Kalau kayak gitu gimana? Oke, sebenarnya broken home itu adalah yang merasakannya atau yang menjadikan dia itu merasa broken home atau tidak itu adalah pribadinya sendiri. Jadi bisa dihilangkan walaupun keadaan orang tuanya seperti apa, mereka sudah ditinggal orang tuanya, sudah bercerai dan macam-macam lagi masalah, itu yang menjadikan suasana broken home dianya sendiri.
bukan berarti ada label broken. Nah, orang lain melihat menjadikan dia label broken home karena memang kelakuannya gitu. Jadi mengatasnamakan. Padahal kembali lagi ketika ada kekuatan daripada anaknya atau individunya untuk tidak menjadikan ini sebuah masalah bagi saya, itu tidak akan menjadikan suatu masalah atau menjadikan broken home. Sweet home aja gitu. Karena dia akan memahami kenapa saya menjadi begini. Nah, itu adalah diperlukan bagaimana kekuatan-kekuatan dari lingkungan, termasuk dari teman-temannya. Jadi tidak ada istilah untuk broken home sebenarnya. Jadi broken home itu, kita mengistilahkan broken home itu karena yang disebabkan, yang mengakibatkannya itu dia menjadikan padahal bisa aja menjadi sweet home. Jadi kondisi apapun bisa akan menjadi sweet home, tapi bagaimana kembali lagi kepada kepribadian. Semua tentang mindset, betul. Oke. Jadi, nah, ketika tadi yang terjadi, tapi nggak apa-apa ini dibahas. Ketika itu terjadi, misalnya, Bu, saya nggak bisa, Bu, ini kena orang tua saya nih. Loh, yang tidak bisa, yang dijadikan orang tua itu nggak mesti orang tua bapak atau ibu, ayah, ibu gitu, papa, mama gitu ya. Ada uak-uak, om gitu ya, kakak gitu atau iya nenek, itu apa saya. Jadi itu adalah sebuah, bukan berarti ayo dong fleksibel aja. Apa yang terjadi terhadap keluarga itu dijadikan sweet. Nah, itu memang tidak mudah. Harus harus diberikan stimulus ya dengan dari lingkungan support. Harus disupport lagi kalau ada yang kayak gitu-gitu. Empati dan simpati dari teman-teman. Oke. Terus kan kita lagi ngobrolin misalnya kayak PTN dan PTS gitu ya Bu, kayak apa sih misalnya perbedaan yang kelihatan jelas itu yang dari antara PTN sama si PTS itu tuh Bu? Oke. Kayak apa aja perbedaannya soal PTN, apa bagusnya apa aja gitu kalau dari kedua sisi ya, jangan ngomongin salah satu aja gitu ya, atau salah satu. Bagusan kedua sisi aja gitu. Yang jelas untuk masuk PTN dan PTS itu jalur masuknya yang berbeda. Kalau untuk PTN kan sudah jelas ya, sudah ada alurnya dari pemerintah, sudah ada gitu, dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi gitu ya, itu sudah ada alurnya. Jadi kita kalau masuk PTN itu ada jalur SNBP, SNBP, ujian mandiri gitu ya. Ada banyak gitu ya. Banyak. Kalau untuk kesehatan ada PMDP ya, untuk Poltekkes. Untuk PTKIN itu ada SPAN PTKIN, ada UMPTKIN. Nah, kalau untuk PTS ya jalurnya ya mandiri aja gitu. Silakan, nggak ada yang tidak diatur. Nah, mungkin berbicara untuk kualitas. Untuk kualitas mungkin kelebihan bukan kelebihannya semua punya kelebihan. Bagaimana kita menjalankan seperti apa ketika menjadi mahasiswa, mau di PTN atau di PTS. Tetapi brand tetap ya. Kalau ini kan ada sesuatu, kalau di PTN itu kan ada abodemen atau apa ya, masalahnya ada apa ya itu ya namanya. Sedikit kok Bu, nggak apa-apa. Ini bisa dikat ini yang gitu. Aduh, apa itu tuh tadi tuh yang pertama kok jadi ayo searching dulu. Enggak searching. Aduh, ntar dulu. Kalau di pemerintah itu kita ada abodemen tuh anggaran khusus. Anggaran khusus. Ya, maksudnya adalah kita menggunakan fasilitas pemerintah karena ada anggaran-anggaran yang memang nanti untuk PTN itu lebih besar gitu. Jadi tidaklah salah kalau kita memang menggunakan fasilitas pemerintah seperti itu. Walaupun memang ada juga sekarang untuk KIP mandiri juga tidak hanya untuk di PTN, ternyata di PTS juga bisa gitu. Jadi Bu, untuk bagaimana untuk melihat kelebihan, semua ada kelebihannya. Semua tidak ada kekurangannya untuk PTN dan PTS. Itu kembali lagi kepada pribadi. Karena kalau mau dicari kelebihan atau kekurangan, semua juga ada kekurangannya. Namanya juga manusia ya. Salah ya. Sama juga kampus. Apalagi kampus. Oke. Aja semuanya. Jadi misalnya itu strategi biar si TPS lagi, si PTN itu gimana caranya si siswa tuh
bisa masuk strategi PTN itu dengan misalnya kayak dia ikut UTBK atau ujian mandiri. Strategi siswa mungkin Iya, ya untuk strategi masuk siswanya ke ngapain PTN ya dari berbagai jalur gitu ya. Oke, pertama kita mengenal dengan SNBP. Ya, itu berarti berbasis prestasi atau menggunakan jalur rapor gitu ya. Dan sertifikat-sertifikat juga berlaku di situ. Sertifikat-sertifikat perlombaan itu berlaku. Nah, untuk SNBP triknya itu adalah kita harus mengenal dulu potensi nilai. Satu potensi nilai yang dihubungkan dengan pemilihan program studi, peluangnya gitu ya. Jangan sampai lebih banyak peminatnya, itu pasti lebih tinggi nilainya yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah perhatikan juga mapel pendukungnya dengan pilihan program studi. Mapel pendukung misalnya begini, kamu memilih komunikasi gitu ya. Adik-adik kita mau memilih program studi komunikasi. Berarti mapel pendukungnya itu di rapotnya itu harus ada nilai sosiologi dan sebagainya. Ya, sekarang berbeda, tidak dengan IPA dan IPS, tetapi ada bermain dengan mapel pendukungnya ada enggak dengan pemilihan program studi yang dipilih. Ya, betul. Yang ketiga itu adalah kualitas daripada alumni gitu. Makanya kalau udah diberikan kesempatan untuk masuk PTN itu semaksimal mungkin menjadi mahasiswa yang baik juga gitu, supaya nanti adik-adiknya juga ikut ya, masih dipercaya kita kuota kita. Yang keempat yaitu ini untuk menjaga kepercayaan dari perguruan tinggi negerinya, jangan sampai di PHP-in ya. Sudah lulus di SNBP tidak diambil. Nah, sudah dikasih karpet merah gitu ya, tanpa hambatan, tidak ada tes, di PHP. Nah, itu juga nanti akan berdampak kepada adik-adiknya gitu, mengambil PTN. Kayak di blacklist gitu berarti ya begitu gitu. Jadi ini adalah sistem kepercayaan dari untuk misalnya SNBT. Nah, untuk SNBT, untuk OTBK satu persiapannya mata, karena memang tidak berhubungan lagi dengan nilai-nilai raport gitu ya, bermainnya di skor. Sering mengikuti tryout, makanya bagus nih NCD ada tryout luar biasa ya, karena mainnya di skor ya, terakhir di skor, tidak melihat lagi mata pelajaran yang dia ikutin gitu ya. Lalu buat catatan ringkas apa saja, perhatikan soal-soal dari 2 atau 3 tahun ke belakang, karena formatnya mungkin masih sama ya. Insya Allah masih sama seperti itu. Jadi masih, maksudnya metode-metodenya atau cara-caranya gitu ya, itu masih ada gitu, masih sama gitu. Kalau nggak sama di ke yang satu, ke tahun keduanya atau ke tahun ketiganya gitu. Silakan kalian harus dengan belajar kelompok mungkin ya, dengan bimbingan belajar juga nggak apa-apa, ikut bimbel kalau memang kelebihan rezeki dari orang tuanya kalau mampu ya Bu. Iya. Buat jadwal juga, jangan lupa buat jadwal belajar, tidak melulu belajar, harus dikesampingkan juga yang namanya relaksasi diri. Jangan sampai pas prakna pas ngeblank atau sakit gitu ya, tetap harus ada jadwal, tetap harus healing harus ada lah, harus healing. Nyeblak mah harus lah gitu. Kerja kelompok juga sekali nyeblak gitu tuh Bu. Ketika belajar singkirkan distraksi atau singkirkan yang sesuatu yang memang akan merusak fokus kalian, distraksinya gitu. Misalnya HP, udahlah kita punya komitmen HP-nya 2 jam sudah ya, aku mau belajar dulu. Karena kan kalau lagi belajar tiba-tiba bunyi HP gitu ya, udah aja ya, lupa aja lagi belajar seperti itu. Lalu gunakan fasilitas memang media online juga bisa. Kalian banyak lah tryout gratis, atau mungkin kayak ikut kursus online juga ya kan, betul, ruang guru ada gitu misalnya kayak seperti itu. Iya, emang kasih tahu. Iya Bu, NCD juga tryoutnya gratis Bu. Jadi luar biasa. Jadi nanti
dibiayain sama ada lah. Oh, ini. Aku tahu. Lumayan loh. Jadi Luar biasa. buat si siswa-siswa ini semoga serius lah tryout-tryoutnya ya. Ya. Soalnya tahun kemarin ada yang ngisi C semua, Bu. Tryout isinya C semua. Emang kayaknya nggak niat itu. iya kayak mungkin Ya, makanya tadi yang pertama kata ibu, persiapan matang. Iya, Itu persiapan. dengan keseriusan. Ya, jadi tapi jangan lupa juga untuk tetap relax lah, tetap Relax. santai, di bawah santai ya. Santai. Di bawah santai. Nah, terus menurut Ibu gimana caranya kalau siswa ini mengatasi dilema kayak dia tuh harus pengen masuk ke jurusan impian dia atau lebih ke jurusan yang realistis, Bu? Jadi mau milih mana gitu, dia masih bingung gitu kayak dia pengen masuk ke seni tapi lebih realistis misalnya kayak perbankan kayak gitu-gitu. ya Kalau kayak tadi gitu. sebenarnya berhubungan juga dengan kemampuan akademik dan kemampuan bakatnya, potensinya. Kamu misalnya pengen DKV, sementara menggambar pun nggak bisa. Realistisnya Enggak, Bu, enggak. enggak, walaupun nanti kan bisa belajar. Iya, tapi bakal keteteran ya kalau Iya, begitu. yang lain Jadi udah gambar lain. tetap harus sesuai dengan kemampuan diri sendiri, lalu supaya nanti merasa tidak sia-sia dan tidak merasa tersiksa ketika tuh Iya. seperti itu. Biar nggak salah jurusan juga ya. Iya. Walaupun impian-impian tapi Betul. ternyata tidak sesuai ekspektasi. Iya. Yang kedua yaitu itu sih harus menggunakan kesempatan juga ya. Kesempatan juga gitu. Walaupun ini kesempatan untuk ngobrol dengan yang lebih paham, dengan yang lebih pengalaman, konsultasi itu Guru BK kayak gitu ya. Kayak yang lain. Kalau di sekolah ini ke siapa aja kalau konsultasi? Ya, semuanya sih bisa. Cuma kalau untuk mengarah ke ini karena track alumni, track apa namanya yang kemana saja masuk PTN itu ada di pusatnya di BK gitu, data-data, jadi bisa dijadikan acuan. Oh iya, misalnya ini kakak kelasmu yang ini pernah masuk ini loh, nilainya segini loh gitu. Jadi di kami insya Allah BK Necis lengkap untuk data-datanya. Jadi kalau pengen konsultasi itu mending ke BK aja sekalian. Ke BK dan plus boleh ke wali kelas, mata guru mapel yang lain, dia lebih terdata di sana. Jadi kalau tentang impian dan realistis mending lihat logisnya aja. Iya, Gitu kan. Walaupun impian tidak terpenuhi mending ini aja gitu aja pertanyaannya. Kalau misalnya kayak apa menurut Ibu kayak peran lingkungan kayak seperti keluarga, teman dan guru BK dalam mendukung siswa mengejar impian mereka? Ini kan tadi sudah disebutkan dream navigation ya. Dream navigation. Nah, navigation itu kan berarti alat ya. Ya, Alat mengarahkan supaya nanti tujuannya tersampaikan, tersampai. Iya. Oke. Nah, proses untuk salah satu proses berhasilnya kita untuk profesi pendidikan itu adalah dukungan daripada orang tua, lingkungan, guru-guru, termasuk dengan arahan guru BK gitu. Jadi itu juga harus bisa dipertimbangkan supaya nanti ada ego kita yang tidak realistis itu bisa diredam gitu. Iya ya Bu ya, saya betul itu. Dan itu yang kedua adalah support. Jangan berpikiran ketika support itu seperti di fresh atau di push atau diberikan tekanan gitu, bukan seperti itu. Supaya kalian juga memikirkan atau adik-adik yang mau memilih itu berpikir logis gitu. Oh iya ya, bukan berarti untuk memberikan stresor atau apalagi dari orang tua kan suka ada tuh yang namanya tuntutan. Nah, kita menganggap itu tuntutan, padahal itu arahan gitu. Jadi memang komunikasi orang tua itu kan berbeda-beda gitu caranya. Yang ini yang kayak ya. Sekarang kan tipe Gen Z itu katanya gitu ya, dan memang pintar-pintar, kreatif, tapi mental. Iya. Nah, gitu. Jadi belum juga apa-apa, baru juga diberikan arahan, semacam diberikan
tuntutan. Nah, itu seperti itu. Dan jadi dari mindset ya Bu. Balik lagi pada pola pikir begitu. Kalau misalnya kayak dari teman-temannya kayak nggak support gitu tuh kayak Iya. mana nasi asup fokus gitu. Iya, betul. Sebenarnya kembali lagi ke pribadi. Dia kok ngomong gitu. Apakah itu akan dijadikan challenge atau dijadikan seperti bully? Langsung melempem gitu. Oke deh, ini tantangan saya gitu. Bisa gitu. Kamu kok milih itu? Ini kan cuma segini-gini ya, gitu. Macam-macam lah. Oke, nanti saya akan buktikan. Tapi bukan dengan kekerasan. Bukan dengan malah garulung gitu, kalah nate gitu. Ngerasa bahwa dia sudah mengejek atau apa. Jadi dijadikan bahan bakar motivasi ya Bu, kalau ada yang kayak gitu. Sorry guys, nanti itu ada di ini guys. Ya gitu di langsung gitu ya. Tombol mana gitu tuh. Oke tuh. Ini menurut Ibu kalau misalnya gimana caranya kalau misalnya si siswa ini tuh gagal masuk PTN gitu tuh. Gimana caranya dia tuh nggak patah semangat buat nyari PTN lagi gitu, atau misalnya ngerendamin ego dia buat udah setahun kayak ngapain dulu gitu baru kuliah lagi gitu tuh, supaya tidak putus asa. Iya, biar nggak putus asa gitu. Kalau boleh ilmu atau mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap insan, dan setiap yang mempunyai ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kembali lagi, toh mencari ilmu itu tidak hanya di perguruan tinggi negeri, tetapi di perguruan tinggi swasta atau yang lainnya juga bisa menjadi ajang mencari ilmu untuk mencapai cita-cita. Betul, kembali lagi. Jadi nggak apa-apa juga ya Bu, misalnya. Tapi tetap ya harus menjadi pejuang tangguh dulu gitu. Ini memang salah satu ini ketika sudah lulus di SNBP nggak mau gitu. Ya merasa udahlah gitu. Semua mengandalkan di SNBP gitu. Padahal untuk SNBP semakin kecil itu untuk kuotanya hanya 20%. 20%. Iya, betul. Untuk 1.000 orang tuh cuma jadi tetap Ibu, ayo bimbel kalau mau ke ini. Ayo belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Jadi suka disupport untuk jangan langsung melempem gitu ketika memang tidak lulus di SNBP. Karena jalan orang juga beda-beda mungkin ya Bu, kayak jalannya kayak gimana. Balik lagi itu. Balik lagi ya ke fondasi agama. Balik lagi ke apa? Tawakal. Takdirnya dan tawakal ya atas apa yang menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan patah semangat aja ya Bu. Misalnya kayak ada dari siswa-siswa Bu, misalnya kayak aduh kayaknya tahun ini nggak mampu buat kuliah segala macam. Apalagi kalau untuk UTBK itu kan bisa 2 tahun ya. Oh iya, bisa gap year. Kenapa gitu? Itu selalu gitu. Ada yang memang tahun ini aku gagal. Aku coba lagi. Silakan. Alhamdulillah. Senang ya kalau ngeliat orang kalau begitu aku senang. Ekspektasinya luar biasa gitu, menjadi pejuang sejati dan nanti akan menghargai proses. Mantap, pertanyaan dari Ibu, pertanyaannya sudah selesai dari saya. Sangat motivasional sekali ternyata ya Ibu Ati ini ternyata. Gimana? Gak tahu gimana. Yang jelas Ibu tekankan lagi bahwa kalian itu semuanya Allah ciptakan tidak dengan sia-sia, mempunyai potensi masing-masing, dan ayo gunakan untuk mencari ilmu. Karena dengan mencari ilmu, dengan ilmu itu akan menjadi keberkahan dalam hidupnya. Amin. Dan jangan salah gunakan ilmu. Oke Bu, terima kasih. Saya sebagai yang tamu datang ke sini lagi gitu. Tamu ya? Iya, itu kayaknya tamu saya datang ke sini lagi terus. Iya, tamu jadi moderator, ada banget Ibu sih tamu yang jadi. Iya, jangan lupakan ya. Iya. SMA Negeri 1 Cilimus. Iya Ibu, nggak bakal kok. Kayak seru banget ngobrol lagi sama Ibu gitu. Ternyata Ibu Ati sebagai guru BK tuh motivasional sekali ternyata ya. Kayak apalagi tadi backgroundnya Ibu ternyata juga guru SMA, murid SMA juga di sini.
Semoga menjadi kita bakal inspirasi iya, ya semoga untuk jadi kalian inspirasi. yang pengen ambil pendidikan dan Atau yang punya mau jadi yang lain. cita-cita kesini lagi. Iya, atau yang kalian kayak masih belum tahu mau kayak ngapain ya Bu ya. Kalau itu mah berjuang aja segimana aja, punya kesempatan ambil aja ya Bu. Jangan mikir 2 kali dulu, langsung ambil aja dulu. Pikir sih harus Oh, pikir nanti. sesuai dengan kemampuan dan style gitu. Iya. Oke Bu, untuk Ilham sih terima kasih. Saya salam buat teman-teman, Iya, Ibu sukses juga salam. kalian ya. Buat guru-guru juga Bu, Sehat-sehat. kangen belajar di kelas tuh. Iya. Yang kamu paling ingat apa? 3 kelas. Diserap sama almarhum Pak Dodo yang menyenangkan itu tuh. Yang menyenangkan. Yang menyenangkan dan teganya tuh dicari lagi sekarang itu. Oke, itu saja dari saya sebagai moderator, mau pamit dengan narasumber saya Ibu Ati Rohaiti. Oke, terima kasih juga Ilham Iya. sudah mengundang saya. Padahal Ibu yang di sekolah ya Bu ya. Dadah semuanya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.